Selamat pagi menuju siang nih, kembali lagi dengan aku Kayla. Nah, di sesi podcast kali ini kita kedatangan nih salah satu orang tua dari teman-teman kita. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktu Ibu untuk podcast ini bersama saya. Boleh memperkenalkan diri dulu nih sebelum kita podcast cip-cip. Saya Bu Wiwi. Saya punya usaha resto, gerobak kopi. Iya. Kemudian kebetulan anak saya di SMK 6 ini di jurusan ULW, Usaha Layanan Wisata. Oh iya, baik-baik. Wah, keren banget ya Bu Wiwi ini punya beberapa usaha memang cocok nih teman-teman buat jadi guru dan pemberi materi di program Orang Tua Mengajar di sekolah ini. Oke, baik Ibu, langsung aja kita mulai ya podcast kita. Sebelumnya saya ingin tahu kesan Ibu terhadap program Orang Tua Mengajar di sekolah itu seperti apa sih Bu? Gitu loh, kesan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ini mungkin SMK 6 adalah yang pertama kali ya membuat program Orang Tua Mengajar. Mudah-mudahan bisa menjadi pionir dan ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Iya, betul. Menurut saya cukup menarik, artinya jadi siswa tidak hanya mendapat ilmu secara materi, tapi bisa berbagi pengalaman. Dan tadi kebetulan saya kan di kelas kuliner ya, karena sesuai usaha saya yaitu resto itu. Alhamdulillah tadi ada anak yang memang sudah punya usaha juga. Jadi menurut saya mungkin bisa buat sharing, berbagi pengalaman juga, maupun anak-anak yang nantinya pengen menjadi pengusaha, paling tidak tahu dari pengalaman kita sebagai pelaku usaha, anak-anak punya punya landasan untuk mengambil keputusan ketika nanti menjadi pengusaha. Gitu. Iya, termotivasi gitu ya. Termotivasi. Iya, dan harapan Ibu tuh apa sih tentang program ini gitu loh? Ya itu tadi, jadi program ini baik untuk murid-murid ya, sekarang istilahnya kan murid. Untuk murid-murid artinya mereka menjadi bisa tahu, termotivasi karena dari hasil diskusi dan sharing tadi akan membuka wawasan buat mereka. Jadi bagaimana menjadi pengusaha. Tadi kebetulan materi saya tentang pengusaha yang tangguh, karena biar anak-anak kalau menjadi pengusaha itu nanti siap, artinya siap dengan segala apa yang tidak boleh putus asa, harus tetap, artinya memotivasi anak. Iya, gitu. Memotivasi ya. Boleh nih share materi sama saya juga yang kebetulan kayak tertarik untuk menjadi pengusaha. Nah, dan saya juga ingin tahu pendapat Ibu tentang SMK 6 yang sudah bertransformasi menjadi sekolah BLUD. Sebelumnya udah tahu BLUD itu? Udah. Oh iya. Nah, saya ingin tahu nih pendapat Ibu tentang SMK 6 ini yang udah bertransformasi menjadi sekolah BLUD. Mungkin saya memilih sekolah ini untuk anak saya, itu pun juga karena tempat ini artinya punya tempat praktek, jadi tidak perlu kita kemana-mana. Artinya punya hotel untuk jurusan perhotelan, bisa langsung praktek, dan harganya berpromo ya ini ya. Harganya sih cukup ramah di kantong kita. Kemudian untuk jurusan kecantikan juga ada salon yang harganya lumayan sangat miring kalau buat kita yang biasanya di luar. Istilahnya kalau ngeblow biasanya 25-50, di sini cuma 12.000. Kan murah sekali. Untuk massage sama cuci rambut itu 50.000, padahal di luar kan 100.000 gitu. Jadi kemudian kelas-kelasnya pun langsung kelas praktek. Kayak anak saya jurusan ULW itu kan langsung di kelas mana, ketika dibutuhkan prakteknya tiketing ya di tiketing gitu. Kemudian untuk busana pun sudah dapat izin dari pemerintah untuk membuat produk yang boleh dijual keluar kan. Nah, di jurusan busana ya artinya merupakan sekolah yang komplit ya. Komplit artinya untuk prakteknya tidak perlu kemana-mana karena sekolah sendiri sudah menyediakan, dan itu merupakan daya tarik ya. Menurut saya seperti itu. Jadi keunggulannya dari SMK 6 ya di situ. Oh iya, betul. Memang keren ya SMK 6 ini. Teman-teman sekalian juga harus bangga nih menjadi part of Skasiksta, oke? Dan pada pemaparan program sekolah bersama komite dan ortu, salah satunya tentang pemakaian seragam di sekolah nih Bu. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada sekolah gitu tentang
busana seragam sekolahnya ini? Oh, kalau kemarin waktu paparan itu Bapak sekolah sih menyampaikan bahwa untuk pembelian seragam atau penggunaan seragam itu bebas. Artinya bebas itu boleh beli di sekolah, kalaupun tidak pun boleh beli di luar. Nah, kebetulan saya untuk yang seragam putih abu-abu dan pramuka memang saya tidak beli di sekolah. Artinya yang satu kebetulan saya udah punya bahan, ya sudah saya jahit sendiri kan. Iya, Yang betul. punya kakaknya dulu tapi masih berupa bahan ya saya jahit. Kemudian yang pramuka kebetulan anak saya masih punya dan masih cukup, saya tetap pakai itu. Jadi sama sekali tidak ada paksaan dari sekolah bahwa harus beli semuanya seragam itu enggak. Tapi kalau untuk seragam praktek kan memang beda ya, dan sekolah yang menginginkan ya kita ya tetap beli di sekolah. Dan lagi kualitas bahannya pun dan kualitas jahitannya bagus, artinya Iya, betul. seragamnya nyaman dipakai dengan bahan katun kan. Yang utama pakai seragam itu kan nyaman untuk Iya, siswanya. betul, tepat gitu. sekali. Jadi tidak pernah ada di paparan bersama waktu itu, ada komite, ada kita orang tua semua, Pak Kepala Sekolah dan pemapar lainnya, komite juga menyampaikan bahwa sekolah tidak memaksa untuk harus membeli semua seragam di sekolah. Ya toh, contohnya saya 2 seragam tidak saya beli di sekolah gitu. Dan fine-fine aja, artinya Pak Sekolah tidak ada guru ataupun Pak Sekolah yang menegur saya, Bu kok nggak beli, itu nggak ada. Iya, Ya, betul. gitu. Dan saya juga ingin tahu nih saran Ibu tentang pemakaian seragam sekolah sebagai bentuk kedisiplinan murid untuk keteraturan di sekolah itu seperti gimana ya? Saran Ibu. Kalau sekolah ini pada saat praktek kan ada seragam khusus ya, Iya, itu betul. lumayan bagus-bagus artinya dan nyaman untuk mereka, sesuai. Artinya ketika anak saya kebetulan UNW ya, seragamnya itu kayak apa ya, seragam kayak pramugari malah saya bilang ya. Itu mereka ketika praktek di lapangan menggunakan itu kan bagus dilihatnya, performanya bagus gitu. Kemudian yang anak perhotelan ya saya lihat sih sesuai dengan jurusan masing-masing gitu. Kemudian di sekolah ini juga ada 2 baju batik itu bagus, artinya sekolah ini tetap melestarikan apa yang ada di Jogja, batiknya batik Jogja karena kita ada di Jogja, kemudian pakai latar putih. Ya saya pikir udah sesuai lah gitu, pemakaian seragamnya udah sesuai gitu. Ya yang perlu dipertahankan, saya pikir itu. Saran yang tepat dan bagus ya teman-teman. Nah, tiba nih kita di penghujung acara. Terima kasih ya kepada Ibu Wik sudah meluangkan waktu untuk podcast ini bersama saya. Oke nih teman-teman, kita juga ada narsum yang selanjutnya setelah Ibu Wik. Baik Ibu, boleh memperkenalkan diri sebelumnya? Saya Ibu Rizka dari wali murid bernama Almira Rizka dari Kecantikan 2. Iya, Kecantikan 2. Iya. Salam kenal ya Ibu. Nah, sebelum kita chat-chat nih, saya juga seperti biasanya mau tanya Ibu ini berbisnis di bidang apa ya? Kebetulan saya berprofesi sebagai MUA dan dekorasi. Dan kebetulan hari ini saya menyampaikan materi di dekorasi, pelaminan, ya tutorial. Wah, emang keren-keren ya orang tuanya, cocok juga nih jadi guru dan pemberi narasumber materi untuk program orang tua mengajar di sekolah. Baik Ibu, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Saya ingin tahu kesan Ibu terhadap program orang tua mengajar di sekolah itu seperti apa sih gitu loh kesannya? Kesannya yang pertama kaget ya, karena pertama-tama nggak pernah disampaikan ada orang tua terlibat dalam mendidik, menjadi pengajar gitu. Saya pokoknya kali ini menyekolahkan anak saya di SMK ini kayak surprise aja. Apa yang di program-program SMK ini luar biasa. Ternyata untuk mendidik anak didiknya itu begitu keluar dia punya skill yang cukup, terus dia siap buat berwirausaha. Keren banget pokoknya. Iya, keren memang. Sekolah kita juga YES ya, Young Entrepreneur School. Jadi memang cocok nih buat program ini yang murid-muridnya pengen jadi pengusaha dan orang tuanya bisa ngasih materi bisa tentang ngasih materi, bisa ngasih pengalaman pribadinya. Iya, betul itu. Dan harapannya juga apa?
Harapannya program pasti ini. semua orang tua di sini sama. Begitu kita lulus dari SMK ini sudah siap menjadi seorang wira swasta yang Iya. tangguh seperti narasumber yang Iya. tadi Ibu Wiwi, narasumber yang keren. Iya. Tuh, Dan berwira swasta yang tangguh, mentalnya tuh memang bener-bener harus disiapkan. Iya. Betul. Begitu Kakak Kayla. Kakak Iya. Kayla jurusan apa ya? perhotelan, saya Oh, perhotelan. keren. Betul. Terima kasih Ibu. Dan saya juga ingin tahu pendapat Ibu tentang sekolah SMK 6 ini yang sudah bertransformasi menjadi sekolah BLUT. Pendapatnya tuh kayak gimana? Sekolah BLUT apa tuh? BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah, itu ya teman-teman. Sebagai orang tua siswa mendukung sekali karena di zaman yang nggak mudah ini kita tuh nggak cuma dituntut untuk bisa akademiknya aja, Iya, betul. tapi kita dituntut untuk bertahan hidup di situasi yang Iya. perekonomiannya Umbang-ambing gitu ya. iya kan gitu. Jadi Iya. SMK 6 ini melatih siswanya untuk berwira swasta yang nggak cuman misal nih di bidang kecantikan, nggak harus di bidang MUA gitu kan. Iya. Dia juga punya bidang bisnis angkringan mungkin. Iya, betul. Yang penting menghasilkan uang gitu ya. gitu, biar untuk menopang dirinya sendiri Iya, untuk masa depannya betul. lebih cerah. Yes, betul. Harus bangga ya teman-teman karena Bangga. sekolah kita udah BLUD gitu, diberi kelonggaran untuk berbisnis di mana aja. Jadi bukan cuma sekolah, tapi kita juga bisa berusaha. SMK 6 loh. SMK 6 ini, SMK pertama yang Pertama BLUD. Keren banget. Kalian harus cari tahu apa sih BLUD. Tujuannya SMK 6 untuk ngadain BLUD itu apa sih Nah, gitu. itu harus kepo-kepoin ya. Dan pada pemaparan program sekolah bersama komite juga ortu, salah satunya tentang pemakaian seragam sekolah. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada sekolah? Untuk seragam SMK 6 sejauh ini nggak ada sih ya. Bagus semuanya, dari mulai bentuknya harus rapi, Iya, betul. mau nonis atau semuanya sopan Iya, gitu. betul. Jadi desainnya Setuju. udah bagus, udah layak untuk dipertahankan sampai Iya. belakangnya. Begitu ya. Dan bagaimana saran Ibu tentang pemakaian seragam sekolah sebagai bentuk kedisiplinan murid untuk keteraturan di sekolah ini? Sarannya ya untuk seragam sekolah ini maksudnya untuk kedisiplinan. Iya, untuk kedisiplinan. Memang kalau sekolah manapun, kita ada dimanapun, kita harus disiplin masalah seragam. Iya. Seragam tidak boleh kita abaikan. Seragam yang batik kawung ya harus kawung semua. Paling yang ada dua satunya apa sih? Kawung sama Batik SMK. batik sendiri. SMK itu juga sudah memang harus dipatuhi semua siswa ya. Iya, betul. Dan SMK 6 sudah menyediakan kemudahan di sini. Kita nggak perlu cari di luar-luar, Iya. walaupun dibebaskan ya, Iya. boleh cari di luar gitu. Tapi SMK 6 di sini memberi kemudahan, udah dijahitkan, udah jadi, dan harganya lebih miring daripada di sekolah-sekolah lain Iya. yang cuma dikasih kain terus kita jahitin. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul sekali. Tuh, itu yang paling penting. Nah, itu ya teman-teman, emang keren SMK 6 ini. Nah, ini juga kita udah di penghujung acara ya. Terima kasih Ibu Sama-sama. Rizka Iya. sudah meluangkan waktunya untuk ada di podcast ini bersama saya untuk Iya, sharing-sharing tentang sama-sama Kakak Kayla. Iya, dengan senang hati. Sharing-sharing tentang program orang tua mengajar di sekolah, juga tentang busana-busana di sekolah. Dan ini pengalaman pertama saya mengajar. Ya, karena saya nggak punya basic mengajar ya. Jadi nervous itu banget. juga bisa jadi pengalaman saya. betul. Terima kasih SMK 6 Iya. ngasih kesempatan buat saya buat ngajarin sekian banyak siswa. Deg-degan sih, Iya, tapi bagus-bagus. iya bagus. Jadi orang tua terlibat dalam pendidikan anak. Iya. Gitu. Begitu ya teman-teman, selamat siang. Baik teman-teman, kita kedatangan narsum lagi. Mari kita kenalan nih dengan narsum yang ketiga. Baik, selamat siang Ibu. Siang. Nama siapa ya Bu? Nama saya Ari. Saya orang tua dari Arya.
kelas 10 ULW. Oh, ULW lagi teman-teman. Nah, baik Ibu, sebelum kita mulai podcast kita, saya ingin tahu nih kalau Ibu ini berprofesi di bidang apa ya? Saya sebagai manajer accounting di Naro Citra Wisata Jogja. Keren banget teman-teman. Memang cocok nih buat jadi pemateri juga di program orang tua mengajar di sekolah ya. Keren banget, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Salam kenal Ibu, saya Kayla. Oke, Mbak Iya, Kayla. Ini betul. perhotelan? Saya perhotelan, iya. Oke. Nah, langsung aja kita ke podcast kita. Sebelumnya, saya ingin tahu nih tentang kesan Ibu terhadap program yang diadakan di sekolah ini, program orang tua mengajar di sekolah ini. Kayak gimana kesan Ibu? Program orang tua mengajar itu bagi saya bagus. Karena kita sebagai orang tua bisa berkontribusi untuk anak-anak. Jadi supaya anak-anak juga nggak jenuh ya. Kalau belajar sama guru terus itu kan kadang lama-lama jenuh ya. Iya, betul. Nah sekali istilahnya kayak ada pemateri dari luar kan jadi hiburan, Iya, jadi betul. ada penyegaran ya. Jadi menurut saya sih bagus banget. Jadi biar anak-anak tuh lebih banyak kenal orang Iya, juga kan kayak sih, gitu. Kalau gitu ya. cuman sama guru kan ya itu aja Iya. gitu ya. Betul, saya setuju itu. Harapan Ibu tentang program orang tua mengajar di sekolah ini apa sih, Bu? Gitu. Harapan saya semakin banyak orang tua yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan orang tua mengajar. Jadi ini kan 1 semester 1 kali ya. Nah, mudah-mudahan di semester kedua besok bisa ada lagi makin banyak orang tua yang bisa ikut Iya, berpartisipasi kayak gitu. Saya setuju. Nah, selain itu juga saya ingin tahu pendapat Ibu tentang SMK 6 yang sudah bertransformasi menjadi sekolah PLUD. Sebelumnya Ibu udah tahu PLUD? Kalau kepanjangannya terus terang nggak terlalu hafal ya, Iya. tapi sebatas sudah mulai punya badan usaha, sudah bisa apa ya? Istilahnya usaha komersil Iya, gitu kan iya. istilahnya kayak. Saya nangkepnya itu aja sih intinya kayak gitu Iya. gitu. Sebatas itu aja sih, Mbak. Tapi kalau yang detailnya ya belum terlalu ini banget kayak gitu. Oh iya. Jadi SMK 6 ini udah bisa berbisnis juga selain sekolah gitu ya. Ngomong-ngomong, BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Oke. Biar Ibu tahu gitu ya. Dan saya juga ingin tahu ini pada pemaparan program sekolah bersama komite dan orang tua, salah satunya tentang pemakaian seragam sekolah. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada sekolah tentang ini? Tentang seragam. Iya. Kalau saya pribadi nggak ada masalah ya, dalam artian namanya sekolah pakai seragam wajar kan kayak gitu. Dan sekolah itu kan tidak harus beli di sekolah. Ya karena sekolah sudah blut tadi, jadi sekolah juga menyediakan. Tapi kalau orang tua menghendaki beli di luar pun tidak masalah kan kayak gitu. Jadi kalau saya intinya ya masalah seragam nggak ada masalah sih. Itu juga kembali lagi ke orang tua. Toh beli juga tidak harus langsung sekian setel langsung beli, enggak. Kita kan bisa bertahap. Iya, Mana betul. dulu yang urgent sesuai kemampuan kita kayak gitu sih kalau saya. Oke, baik. Dan saya juga ingin tahu saran Ibu tentang pemakaian seragam sekolah sebagai bentuk kedisiplinan murid untuk keteraturan di sekolah ini. Saya ingin tahu saran Ibu apa nih gitu. Untuk pemakaian seragam. Iya, sebagai kedisiplinan gitu. Ya, yang jelas karena saya tadi kan saya di ULW ya. ULW itu kan lebih ke anak hospitality industry. Jadi saya utama pakai seragam ya harus rapi. Harus rapi. Kayak anak perhotelan kan harus rapi. Iya, Kita betul. rapi. Kalau pakai seragam ya sesuai jadwalnya juga. Senin jadwalnya apa, Selasa apa, Rabu apa kan kayak gitu. Ya intinya sesuai standar aja kerapian. Kalau istilahnya namanya anak-anak mungkin kan ada ya yang pakai batik dimasukin sama enggak. Itu sebenarnya sih kalau saya harusnya diseragamkan. Kalau mau masuk ya masuk semua, kalau dikeluarin ya dikeluarin semua. Cuman ya itu monggo lah nanti dari pihak sekolahan dan ini dikaji ulang aja seperti apa kayak gitu. Karena memang
kalau batik tuh memang lebih nyaman mungkin di luar dikeluarin ya kayak Iya, gitu. setuju. Kalau dimasukin kayak aneh gitu loh kalau menurut saya kan kayak gitu. Cuman monggo lah nanti sekalian gimana. Kalau saran saya sih kalau batik itu mungkin lebih nyamannya untuk dikeluarkan aja, jangan dimasukkan kayak gitu. Toh anak-anak kan nanti kalau mereka masuk dunia kerja kan pakai batik juga rata-rata di luar ya, tidak dimasukkan kayak gitu sih. Kalau kayak pramuka terus putih abu-abu ya harus dimasukkan kan kayak gitu. Kecuali anak putri ya. Kalau putri kan pramuka di luar kan. Masih nanti anak putri pramuka dimasukkan ya aneh lagi kayak gitu. Betul, saya setuju. Kayak gitu. Iya. Sarannya masuk logis dan realistis juga ya, dan bagus sih sarannya Bu. Terima kasih ya sarannya. Terima kasih kepada Ibu Ari yang sudah meluangkan waktu untuk podcast bersama saya tentang program orang tua mengajar di sekolah. Selamat siang teman-teman. Oke teman-teman, ini kita kedatangan narsum lagi dengan Ibu siapa? Saya dengan Adi Permatasari, Mbak Kaila. Iya, dengan saya Kaila, dengan Ibu Ade sebagai narsum yang keempat tentang podcast kita hari ini tentang program orang tua mengajar di sekolah nih teman-teman. Dan kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ibu ini berprofesi sebagai apa ya, Bu? Terima kasih Mbak Kaila. Saya seorang ibu dan juga bekerja. Dan kemudian saya juga mempunyai kemampuan ya atau keahlian dalam public speaking seperti itu. Wah, public speaking itu yang number one itu emang cocok nih teman-teman buat jadi pemateri, jadi guru di program orang tua mengajar di sekolah. Dan masih terus belajar. Iya, betul. belum expert ya, Iya. tapi sedikit punya kemampuan untuk sharing lah. Betul. Itu. Nah, kebetulan putra atau putri Ibu teman saya juga nih di jurusan apa ya, Bu? Di jurusan ULW. ULW kelas 10. 10 ULW. Banyak banget ya teman-teman yang dari ULW, tadi Bu Wiwik, Bu Ari, sekarang Ibu Ade. Nah, baik Ibu, kita langsung mulai aja nih ke podcastnya tanpa lama-lama. Sebelumnya saya ingin tahu nih kesan Ibu tentang program orang tua mengajar di sekolah tuh gimana sih gitu loh, kesan Ibu. Baik, Mbak Kaila, ini merupakan pengalaman yang pertama bagi saya ya, diberikan kesempatan untuk terlibat dalam program sekolah, diantaranya orang tua mengajar. Tentunya ini sangat berkesan karena menurut saya program ini sangat luar biasa ya. Tadi saya mengatakan bahwa ini adalah pengalaman saya yang pertama mengajar gitu ya. Tentunya dengan segala persiapan gitu ya. Ini merupakan program yang sangat luar biasa karena ada nuansa yang berbeda. Anak-anak yang tadinya setiap hari itu di proses belajar mengajarnya bersama guru, tapi untuk satu waktu itu adalah orang tua, dan itu sangat luar biasa karena anak-anak mendapatkan suasana yang berbeda, kemudian ada ikatan emosional, kemudian anak-anak juga lebih antusias dan ada hubungan emosional yang terjalin. Anak-anak merasa selama ini ibu guru ternyata ini ada mamahnya Lala atau mungkin ada mamahnya Arya, kemudian ada mamahnya Cinta, dan itu suatu program yang tidak boleh dikatakan biasa-biasa saja. Ini program yang luar biasa karena impact-nya luar biasa seperti itu. Iya, betul. Saya setuju sih apa yang tadi Bu Ade katakan, ada ikatan emosional juga. Jadi siswa-siswa nggak gurunya ini terus, jadi ketemu sama mama orang tuanya murid. Dan harapan Ibu tentang program orang tua mengajar di sekolah ini tuh apa sih harapan Ibu? Kalau harapan saya tentunya saya sudah melewati pengalaman. Tadi barusan beberapa waktu yang lalu saya melewati pengalaman mengajar, tepatnya saya memberikan transfer ilmu atas sedikit ilmu yang saya miliki, kemudian berbagi ke anak-anak mewakili orang tua dalam program orang tua belajar. Harapannya program ini terus berjalan, ya kan, dan semakin lebih baik. Kemudian karena ini bisa menambah empati, jadi orang tua jadi tahu nih rasanya kurang lebih 2 jam bersuara, kemudian tenggorokan kering gitu ya. Oh, ternyata begini ya mengajar ya gitu loh. Dan bagaimana kemudian kita bisa membuat anak-anak kita tertarik, dan itu juga
mengajar itu merupakan skill Betul. yang khusus ya, maksudnya Iya, yang betul. tidak mudah. Ternyata saya merasakan bahwa ternyata jadi guru itu tidak mudah gitu. Iya, betul. 2 jam saya mengajar gitu itu sangat luar biasa Luar biasa. energi yang Iya, harus betul. saya berikan ke anak-anak. Seperti itu Mbak Kaila. Iya, betul ya, seperti itu. Jadi harapannya semakin banyak orang tua yang mau mencoba untuk mengajar di sekolah juga. Iya. Harapannya adalah orang tua semakin mau terlibat. Iya, Karena betul. memang dalam proses belajar mengajar, kalau kita bicara dari hulu ke hilir, itu memang harus melibatkan semua pihak, khususnya orang tua. Jadi tidak hanya guru, tapi juga orang tua terlibat. Sehingga itu tadi saya bilang Mbak Kaila, ada empati, ada emosional, hubungan emosional yang terjalin antara orang tua dan guru, kemudian orang tua dan anak dan orang tua dan semua yang terlibat gitu. Iya, betul. Bagus juga ya harapan Ibu Ade terhadap Ya. program orang tua mengajar ini. Semoga apa yang diharapkan Ibu Ade terjadi ya, Bu ya. Iya, Dan amin. amin. Dan saya juga ingin tahu nih pendapat Ibu tentang SMK 6 yang sudah bertransformasi menjadi sekolah BLUD. Mm-mm. Sebelumnya udah tahu Ibu BLUD itu apa? Baru sekilas Mbak Kaila. Oh, Mungkin, jadi BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Jadi di mana SMK 6 ini diberi kelonggaran untuk berbisnis di luar. Contohnya seperti busana. Jadi busana boleh menjual produk mereka keluar. Seperti itu. Perhotelan, seperti saya menjual jasa hotel-hotel, penginapan, begitu juga kuliner, restoran seperti itu. Oke. Luar biasa ya, karena sependek sepengetahuan saya Mbak Kaila bahwa itu tidak dimiliki semua sekolah ya. Betul. Ada beberapa sekolah termasuk SMK 6. Ya, Kami sudah mendapatkan penjelasan di awal sebenarnya pada saat pra MPLS. Jadi kami juga orang tua itu sempat dikumpulkan. Ada beberapa periodik ya, 2 kali. Iya, 2 kali. Kita 2 atau 3 kali saya lupa, kita dikumpulkan. Ada paparan dari pihak sekolah secara gamblang menjelaskan proses itu, kemudian kaitan dengan BLUD gitu kan. Karena menurut saya itu kalau memang SMK Negeri 6 diberikan kewenangan untuk menjalankan badan usaha tersebut, itu momen yang pas menurut saya. Karena SMK ini kan merupakan sekolah kejuruan yang muaranya ini mohon maaf kalau salah Mbak Kaila dikoreksi. Yang muaranya adalah bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, kemudian punya keahlian tertentu yang itu dilatih selama kurang lebih 3 tahun. Iya, betul. Itu merupakan salah satu impact ya, maksudnya artinya menghasilkan. Betul. Sehingga misalkan kuliner, ternyata udah punya kemampuan nih untuk menerima orderan gitu. Betul. Pada waktu pertemuan yang kedua, kami menerima makan siang itu dari K6 Bujana. Kuliner ya. Iya, gitu. itu kuliner. Kotaknya sudah sangat bagus, saya tidak ngeh itu kalau itu adalah, saya kira catering dari luar. Tapi pas begitu saya baca K6 kemudian jalannya SMK Negeri, ini ternyata dari produksi SMK 6 sendiri. Produk kuliner. Betul. Nah, itu kan salah satu bentuk nyata hasil sebuah karya anak-anak yang dididik gitu ya. Iya. Jurusannya adalah kuliner. Bagaimana mungkin mekanismenya, bagaimana catering dan lain-lain. Dan enak gitu loh. Dan mohon maaf, memang saya dulu bersebat sama teman saya, ternyata enak ya seperti itu. Nah, jadi sudah punya nilai jual, ya sudah ada nilainya gitu. Itu satu. Terus kemudian kebetulan saya memang mengambil fasilitas yang diberikan oleh sekolah terkait dengan seragam. Betul. Jadi pada saat pemaparan itu pihak sekolah menyampaikan bahwa jika kami orang tua ingin membeli produk busana atau baju seragam sekolah di sekolah, itu dipersilakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa karena tidak ada paksaan. Kemudian saya memutuskan untuk membeli, karena begini, pada saat menjelang selesai acara kan saya survei tuh ke kelas busana. Iya, betul. Nah, ternyata jahitannya rapi dan dan bagus ya gitu loh. Iya, betul. Nah, kemudian memang pada waktu itu saya bilang ke
salah satu guru ya, saya lupa. Saya mengatakan begini, Ibu, bolehkah karena ini sifatnya tidak paksaan, bolehkah saya membeli seragam di sekolah gitu? Oh monggo Ibu, saya lupa Ibu siapa ya, agak cantik orangnya. Oh monggo Ibu silakan, tapi kami tidak ada paksaan seperti itu. Memang anak-anak yang kemudian di jurusan busana itu kan diberikan kepercayaan untuk membuktikan lah kalau memang ternyata sudah mampu, ya artinya sudah bisa punya nilai jual seperti itu. Nah, saya memang memutuskan untuk membeli semuanya, saya beli. Pertimbangannya adalah satu, saya tidak punya waktu karena saya bekerja, saya punya keterbatasan waktu Mbak Kayla untuk membeli, mencari gitu ya, karena kebetulan saya akses setelah pertemuan sekolah itu, saya ajak anak saya untuk ngukur, ya akhirnya saya untuk membeli, walaupun tidak ada paksaan, tapi saya punya rasa Mbak Kayla. Jadi saya membayangkan, saya punya empati. Bagaimana kalau di jurusan busana itu ada anak saya? Gimana anak saya sekolah jurusan busana, terus kemudian membuat produk, nah kemudian produknya punya nilai jual. Saya yakin itu kebanggaan tersendiri. Iya, betul. Nah, pada waktu itu Lala mengatakan, Bunda kenapa beli, kan misalnya kayak abu-abu, kan bisa beli 2 gitu ya. Kalau yang yang lain kan dari sekolah ada paksaan. Saya bilang, adik ini sebagai bentuk kita menghargai. Ya. Kan tidak ada paksaan, boleh beli, boleh enggak. Dari sekolah sudah mewanti-wanti, jangan sampai ini nanti kami tidak ada paksaannya Ibu. Dan dari pihak sekolah, guru memberikan paparan bahwa memang tidak ada paksaan. Bahkan pada waktu itu disarankan kalau memang misalkan ada lungsuran dari kakaknya atau boleh digunakan. Nah, kalau Mbak Kayla bertanya, kenapa Ibu membeli gitu? Itu sebagai bentuk saya memberikan apresiasi anak-anak atau teman-teman Mbak Kayla yang di jurusan busana, menghargai usaha mereka, upaya mereka untuk mempunyai kemampuan membuat yang itu tidak sekedar membuat tapi punya nilai jual. Selain itu saya nggak punya waktu Mbak Kayla. Karena kan kalau harus ke toko kan harus nyari, terus nanti ngukur, belum lagi ngantri panjang. Nah, saya bicara efisiensi waktu saja gitu. Oh ya, jadi itu yang sudah Bu Ade sampaikan tentang tadi kesan Blut dan juga pemaparan komite dan ortu sekolah tentang busana. Nah, sekarang juga saya ingin bertanya nih tentang saran Ibu. Pemakaian seragam sekolah sebagai bentuk kedisiplinan untuk keteraturan di sekolah ini. Saya ingin tahu saran Ibu gitu Bu Ade tentang ini. Tentang aturan memakai seragam. Iya, betul. Kita sudah tahu ya Mbak Kayla ya. Dulu saya waktu masuk sekolah di awal, saya juga membeli seragam dan lain-lain. Sebenarnya seragam ya, namanya seragam itu kan berarti sama. Iya, betul. Ya, seragam itu kan identitas. Itu menurut pandangan saya Mbak Kayla, jadi sangat perlu gitu loh. Nah, kecuali ada kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah, misalkan tidak diharuskan dan lain-lain. Tapi kan seragam itu kan identitas, jadi ada atribut yang dipakai, keseragaman atribut, keseragaman pakaian, sehingga merupakan suatu identitas. Oh, ini SMK Negeri 6 loh, ini SMK Negeri 2 loh, ini SMK Negeri 3 dan lain-lain seperti itu. Menurut saya itu sangat penting gitu loh. Jadi sebuah keseragaman sehingga ada jiwa korsa juga secara tidak langsung, secara psikis Mbak Kayla. Kita berseragam, kemudian sama-sama sekolah, kemudian ya itu. Dan menurut saya itu memang ya harus suatu keharusan ya. Ya sebaiknya demikian, karena namanya juga seragam sekolah, ya memang harus sama, harus seragam dan kemudian itu merupakan satu identitas, gitu. Saran yang bagus ya teman-teman, berarti emang harus seragam karena ya itu adalah identitas sekolah. Nah baik, sebelumnya saya terima kasih ya pada Bu Ade, dengan senang hati sudah meluangkan waktu, sudah sharing, sudah memberikan pendapat Bu Ade, pandangan Bu Ade tentang program
orang tua mengajar di sekolah dan tentang ketentuan busana dan lainnya. Ada dengan Ibu siapa? Riana Istiqomah. Dengan Ibu Riana sekarang. Iya. Baik, selamat siang Ibu Riana. Terima Selamat kasih ya. siang. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di podcast kali ini. Nah, sebelum kita podcast nih, kita ngobrol-ngobrol bentar deh Bu. Ibu ini berprofesi di bidang apa ya? Kalau profesi saya lebih di rumah sekarang, Mbak. Oh, iya, Kalau betul. dulu saya guru ngajar matematika. Oh, ya. Tapi karena satu dan lain hal itu saya memutuskan untuk di rumah saja. Dan kemudian karena saya suka kuliner, makanya saya pernah punya outlet. Aira Bakery and Pastry. Itu sebelum pandemi, tapi setelah pandemi karena outletnya itu sewa ya. Oh, ya. Sewa, jadi saya alihkan ke rumah. Jadi kalau di rumah sekarang bukan outlet yang offline gitu, hanya menerima pesanan Hanya saja. menerima pesanan sekarang ya. Berarti Ibu Riana ini sebelumnya juga guru teman-teman, jadi dia udah punya skill untuk mengajar di program orang tua mengajar ini, dan karena tertarik dengan kuliner, akhirnya Ibu Riana ini juga punya usaha nih teman-teman. Memang keren ya Bu, independent woman, superwoman. Putra atau putri Ibu tuh di jurusan apa? Di kuliner. Oh, kuliner juga Iya. ya? Betul, kuliner. Kuliner berapa Ibu satu tuh? Kuliner 1. Oh, kuliner namanya. 1. Kuliner 1. Oh iya, ada nih teman kita yang dari kuliner 1, dari anaknya Ibu Riana yang superwoman. Oke, langsung kita mulai aja ke podcastnya nih. Saya ingin tahu nih kesan Ibu tentang program orang tua mengajar di sekolah itu seperti apa sih kesan Ibu? Gitu. Kesannya saya cukup puas ya Mbak, cukup puas. Kenapa? Karena sekolah memberi kesempatan kepada orang tua langsung ketemu anak-anak semua, tidak hanya anaknya ya. Jadi tahu karakter anak-anak SMK 6 itu seperti ini gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu kan kadang orang tua itu punya pengalaman yang bisa dibagikan ke anak-anak. Oh iya, betul. Jadi anak-anak bisa belajar langsung, tidak harus mereka mencoba sendiri atau apa gitu. Langsung pengalaman ini orang tua ini sudah pernah mencoba seperti ini gitu. Atau mungkin punya kiat-kiat khusus karena pengalamannya sudah banyak kan, betul. untuk usaha atau untuk apa gitu kan, seperti itu. Iya betul, saya setuju nih yang apa yang kata Bu Riana katakan, karena memang orang tua lebih punya pengalaman lebih banyak daripada anak-anak ya, jadi bisa di-sharing gitu. Nah, harapan Ibu Riana kedepannya apa sih tentang program orang tua mengajar di sekolah ini? Kalau harapan saya, yang pertama anak-anak bisa mengambil sisi positifnya dari pengalaman orang tua. Jadi tidak hanya kita belajar dari guru ya, kalau guru sudah tiap hari ketemu, kadang ada pengalaman khusus yang dimiliki orang tua. Kemudian kalau bisa jangan setahun sekali, mungkin 1 semester sekali lah minimal seperti itu. Jadi orang tua yang berprofesi seperti ini, dia bisa membagi ilmunya seperti bagaimana sih kiat-kiatnya untuk pekerjaan seperti itu, bagaimana supaya berhasil seperti itu. Betul. Nih saya juga setuju apa yang harapan Bu Riana, karena sekolah kita ini sekolah hias Bu, Young Entrepreneur School. Jadi memang cocok gitu ya untuk orang tua yang memang punya usaha, sharing-sharing pengalaman mereka, dan anak-anak yang mungkin berjiwa wirausaha juga bisa termotivasi gitu ya. Betul. Dan saya juga ini ingin tahu pendapat Ibu tentang sekolah kita, yaitu SMK 6 yang sudah bertransformasi menjadi sekolah BLUD. Sebenarnya udah tahu Ibu? Badan Layanan Umum Daerah. Ya betul. Iya. Jadi kalau saya misal memilih sekolah, ada sekolah yang seperti ini, ya saya lebih memilih ke sini kan. Otomatis kan dampak positif ke anak-anak terlihat nyata. Jadi tidak hanya teori yang kita pelajari di sekolah, tapi anak-anak juga bisa praktek langsung dan di sekolah sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi kerja lapangannya lebih luas, banyak gitu kan. Seperti itu. Oh iya, betul teman-teman, apa yang Ibu Riana katakan itu, saya juga setuju karena lebih luas juga lapangan kerjanya dan gak teori doang, tapi kita bisa bisa mencoba gitu teman-teman sesuai jurusan kita sendiri. Dan saya juga ingin tahu
pada pemaparan program sekolah bersama komite juga orang tua. Salah satunya tentang pemakaian seragam sekolah ini, Bu. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Pemakaian seragam, kalau saya lebih berpendapat positif untuk pemakaian seragam ya. Jadi pertama karena anak-anak kan ya masih sekolah, jadi dia perlu melatih kedisiplinan. Jadi hari Senin pakai seragam ini, Selasa pakai seragam ini, dan harus mematuhi aturan. Iya, betul. Seragam kamu harus entah dimasukkan yang rapi seperti itu. Itu kan menanamkan karakter ke anak gitu. Jadi kalau tanpa seragam ya anak-anak begitu ya. Pakaiannya sembarangan gitu kan. Jadi anak-anak belajar cara pakai seragam yang baju yang rapi, yang sopan itu seperti apa. Dan lebih enak dilihat kalau pakai seragam kan. Betul. Kita tahu identitas, di jalan, ini anak SMK 6 gitu kan, gitu. Betul, iya. Karena seragam juga merupakan identitas. Contohnya kayak batik SMK 6 juga itu kan identitas ya, Bu. Jadi memang itu. Dan ada saran Ibu untuk pemakaian seragam sekolah sebagai bentuk kedisiplinan untuk keteraturan di sekolah ini. Ada sarannya? Sejauh ini SMK 6 sudah ini ya menerapkan disiplin seragamnya seperti ini. Kalau misal pakaian ya anak-anak sekolah itu mungkin lebih ke jangan yang ketat gitu betul, gitu. Tapi kan mungkin sudah ada aturannya sendiri di sini. Sama warnanya, kadang kalau yang pakai batik itu kadang roknya ada yang harusnya hitam, pakai coklat gitu, walaupun nggak terlihat jelas, tapi lebih bagus sesuai ya, betul. Nah, itu ya teman-teman saran dari Ibu Riana ini tentang pemakaian seragam sekolah sebagai kedisiplinan dan keteraturan di sekolah. Nah, terima kasih atas waktu Ibu Riana sebagai narsum, sebagai tamu di podcast ini bersama saya. Selamat siang Ibu Tri. Selamat siang Mbak Kaila. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya sebagai narsum ke-6 dalam podcast pada hari ini, yaitu tentang program orang tua mengajar di sekolah. Ibu ini berprofesi di bidang apa ya, Bu? Kebetulan saya bergerak di bidang MOA atau rias pengantin. Iya, betul-betul. Seperti Ibu Rizka tadi ya, teman-teman. Dan putra atau putri Ibu nih? Kebetulan anak saya bersekolah di SMK 6 ini ngambil jurusan juga di bidang tata rias kecantikan. Tata rias kecantikan. Sesuai seperti Ibu ya, jadi bisa jadi MUA juga gitu, tata rias kecantikan. Memang cocok ya gitu untuk menjadi pemateri ibu-ibu Wonder Woman ini yang punya profesi yang keren-keren ini, teman-teman. Nah, saya ingin tahu nih kesan Ibu terhadap program sekolah kita ini, sekolah kami yang sedang mengadakan program orang tua mengajar di sekolah. Kesan Ibu itu seperti apa sih? Begini ya, kalau menurut saya ini satu program yang benar-benar luar biasa, bagus sekali. Jadi sekolah memberi kesempatan kita sebagai orang tua untuk berbagi ilmu ya, sebenarnya belajar bareng dengan anak-anak di SMK 6 ini yang kebetulan profesi kita sebagai MUA itu ada di salah satu jurusan di SMK 6 ini gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, berbagi ilmu, tips-tips untuk anak-anak biar insya Allah ke depannya menjadi MUA yang handal di dunia ini ya, MUA kecantikan ini gitu. Betul teman-teman, kesannya ada kesempatan nih dipakai dong ya teman-teman, karena kebetulan Ibu Tri ya. Ibu Tri ini juga MUA, jadi bisa sharing-sharing ilmu yang punya ke anak-anak yang di jurusan kecantikan itu ya. Sungguh hebat ya Bu ya, keren banget Ibu. Dan saya juga ingin tahu nih pendapat Ibu tentang sekolah kita yang sudah bertransformasi menjadi sekolah BLUD. Pendapat Ibu seperti apa? Kalau saya mendengar itu senang banget Mbak, mendukung banget, karena gini, jadi anak-anak yang punya kemampuan dan bidangnya di segala bidang seperti kuliner, seperti perhotelan, seperti menjahit dan MA itu tersalurkan juga melalui program ini ya gitu. Jadi
anak-anak kita juga nantinya begitu lulus mereka punya kesempatan paling enggak gitu untuk Iya, betul. menyalurkan apa yang mereka pelajari di SMK 6 ini gitu. Iya, betul. Nah, betul teman-teman, saya setuju dengan pendapat Ibu Tri ini. Jadi teman-teman SMK 6 ini bisa menyalurkan apa yang sudah dapat dari SMK 6 ini nantinya. Oh iya Bu, kilas balik nih tadi yang kesan Ibu terhadap program orang tua mengajar di sekolah. Nah, harapan Ibu ke depannya tentang program orang tua mengajar di sekolah ini tuh apa ya? Kalau saya gini Mbak, kalau ini kan baru awal ya saya tahu karena anak baru berapa bulan masuk ke sekolah SMK ini. Saya pengennya ke depannya itu lebih banyak kesempatan untuk program orang tua mengajar ini. Betul. Jadi kita bisa bergantian gitu dengan orang tua yang lain untuk saling berbagi ilmu gitu. Iya, gitu betul teman-teman. Jadi harapannya ke depannya semoga ada banyak orang tua dari jurusan lain yang mau berpartisipasi gitu ya sebagai pemateri, sebagai guru di program orang tua mengajar di sekolah ini. Nah, saya juga ingin tahu nih tentang hal-hal yang ingin Ibu sampaikan, yaitu pada pemaparan program sekolah bersama komite juga orang tua, salah satunya tentang pemakaian seragam di sekolah. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu Tri sampaikan? Kalau saya gini Mbak, kemarin ketika kita ada itu pertemuan gitu, saya setuju malah kenapa tidak seragam itu semuanya difasilitasi dari SMK 6 ini untuk semuanya beli di sini. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Jadi anak-anak itu benar-benar bisa semuanya sama dari bentuknya, dari seragamnya. Jadi biar rapi gitu loh. Jadi emang sekolah kan punya ketentuan ya setahu saya. Jadi namanya batik juga untuk identitas seperti SMK 6 kan punya batik sendiri gitu. Jadi untuk kayak identitas sekolah. Jadi kalau saya itu malah senang ketika sekolah memfasilitasi untuk anak-anak membeli seragam semuanya di SMK 6 daripada beli di luar gitu. Iya betul. Seperti itu ya, karena batik sekolah itu emang nggak bisa dibeli di luar ya, kecuali emang ada kakak turunan gitu ya bisa bareng. Karena itu juga merupakan identitas sekolah. Nah, dan saya juga ingin tahu nih saran Ibu Tri terhadap pemakaian seragam sekolah sebagai bentuk kedisiplinan murid dan keteraturan di sekolah itu apa sih saran Ibu Tri? Ya, kalau saya cuman gini Mbak, kan memang dari Senin sampai Jumat itu kan udah ada yang peraturannya dari sekolah, apa yang harus dipakai, dan sebenarnya dari bentuk pakaian pun sudah ada ketentuannya ya dari sekolah gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang lebih baik kita beli di sekolah. Jadi emang sekolah kan sudah punya aturannya gitu. Jadi kalau beli di luar kan bisa berbeda gitu loh. Itu sih kalau menurut saya, kalau saya sangat mendukung sekali untuk pembelian seragam di sekolah, tapi tidak memaksa sih ya. Soalnya kan di sosialisasi kemarin juga sudah dijelaskan bahwa sekolah tidak memaksa untuk membeli di SMK 6 ini. Cuman kalau saya sebagai orang tua sih bukan itu pemaksaan atau gimana, tapi maksudnya seneng aja gitu loh. Maksudnya ada sekolah yang udah memfasilitasi ya. Udah kita tinggal enak aja, tinggal pesen, tinggal pakai gitu aja sih kalau saya. Dan tambahan sedikit juga Mbak, itu kan salah satu bentuk dukungan kita sebagai orang tua untuk anak-anak yang di jurusan busana juga gitu loh. Berpendapat ya dengan Ibu Ade tadi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tri yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast juga menjadi narasumber dalam program mengajar di sekolah ini, dan terima kasih ya Ibu atas waktunya. Terima kasih juga. Selamat siang.